حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan sifat sujud yang sempurna, dan telah kita rinci menjadi 5 sifat pokok. Mulai dari bagaimana posisi kedua kaki, kemudian posisi kedua tangan beserta jari-jarinya, kemudian posisi lengan bagaimana. Nah, itu semua telah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Nah, dan juga di antara hal yang sering dilalaikan yaitu al-i'tidal fis sujud, yang merupakan sifat kelima dari sifat yang sempurna pada saat sujud. Sebagaimana perintah Nabi, i'tadilu fis sujud. I'tadilu fis sujud, maksudnya apa perintah untuk i'tidal ini, Ismail? Menyeimbangkan dalam sujud maksudnya? Nah, tidak terlalu ke depan sehingga seperti orang tidur tengkurap. Demikian pula tidak terlalu ke belakang seperti orang yang nungging sehingga perut sangat dekat dengan paha. Tapi hendaknya mutawassitin, hendaknya seorang pertengahan posisi i'tidal, seimbang. Taib antara terlalu maju tadi, ya tidak terlalu maju, tidak pula terlalu ke belakang. Dan di antara hal yang paling mudah untuk mewujudkannya itu dengan meluruskan paha. Ketika paha posisi lurus di saat sujud, insyaallah posisi i'tidal, tidak maju, tidak pula terlalu mundur. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma yukabbiru, kemudian bertakbir. Takbir ini dinamakan takbir apa, Hanafi? Taib, dinamakan takbirul intiqal, takbir perpindahan. Yang hukum takbirul intiqal ini hukumnya apa, Ubadah? Hukumnya wajib. Taib. Apakah ketika mau takbir ini mengangkat kedua tangan, Raihan? Tidak. Tapi kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya di situ mengangkat tangan, sehingga bertakbir saja kemudian dia sujud. Kemudian dia bangkit dari sujud. Takbirnya ini pada posisi bergerak bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar, sampai posisi duduk. Qala wa yajlisu ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna wa huwa al-iftirash.
Setelah bertakbir, takbiratul intiqal, kata Syekh rahimahullah, dan duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu maksudnya telapak kaki kanan. Wa huwal iftirash, dan itu dinamakan duduk iftirash. Duduk tersebut ikhwan, yaitu al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Nah, sunnahnya adalah dengan sifat ini, yaitu al-iftirash. Dan di sana ada cara duduk yang lain yang juga diperbolehkan untuk dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud, yang dinamakan dengan duduk al-iqa'. Berarti dari sini ada dua sifat yang disyariatkan ketika seorang duduk di antara dua sujud. Yang pertama duduk iftirash, dan itulah yang asal yang banyak dilakukan. Kemudian sesekali seseorang melakukan sifat yang kedua, yaitu duduk al-iqa'. Adapun sifat dari masing-masing kedua duduk ini, yang pertama iftirash, bagaimana disebutkan tadi, duduk di atas kaki kiri. Nah, kaki kiri diduduki, sehingga ibarat dia itu sebagai firashnya, sebagai apa? Bantalan, sebagai landasan untuk dia duduk. Maka dinamakan iftirash. Nah, disebutkan secara lebih detail oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughni. Kata beliau, as-sunnatu an yajlisa baina sajdataini muftarisha. Yang sunnah adalah seseorang duduk di antara dua sujud dalam keadaan duduk iftirash. Wa huwa an yathniya rijlahul yusra fayabsutaha wa yajlisa 'alaiha. Nah, dia hamparkan kaki kirinya, kemudian duduk di atasnya. Wa yansiba rijlahul yumna wa yukhrijaha min tahtiha. Naam. Wa yaj'alu butuna asabi'ihi 'alal ardi mu'tamidan 'alaiha liyakuna atrafu asabi'iha ilal qiblah. Yaitu kaki kirinya dijadikan bantalan untuk duduk di atasnya, kemudian kaki kanannya ditegakkan, kemudian diupayakan untuk menghadapkan ujung-ujung jemari kaki tersebut ke arah kiblah. Bahasa Jawanya yaitu dengan madal. Madal apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Hah? Apa madal? Apa bahasa mana? Ya, tahu kan, kakinya di ujung jari jemarinya dipadalkan, sudah dipadalkan. Nah, itu diupayakan untuk diarahkan ke kiblah. Itu sifat yang sempurna. Dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin, wa hadhihi sifatu muttafaqun 'alaiha. Dan ini adalah sifat yang disepakati atasnya oleh para ulama. Adapun al-iqa', sifat ini akhwani fillah datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Tawus bertanya kepada beliau, qulna li Ibn Abbas fil iqa' 'alal qadamain. Faqala hiya sunnah. Kami bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk iqa' di atas kedua kaki.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas mengatakan itu adalah sunnah. Ketika Tawus menimpali lagi, faqulna lahu inna lanarahu jafaan birrajul. Sungguhnya kami melihat itu adalah apa? Jafa, menunjukkan cara duduk yang kaku atau tidak bagus pada seseorang. Faqala Ibnu Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah sunnah Nabi yang sifatnya yaitu an yansiba qadamaihi wa yajlisa ala aqibaihi. An yansiba qadamaihi, dia tegakkan kedua kakinya, wa yajlisa ala aqibaihi, dan duduk pada apa? Pada tumitnya. Ya, pada kedua tumitnya. Jadi yang menempel, yang menempel dengan apa? Dengan pantatnya adalah apa? Kedua tumit. Mana tumit letaknya? Siapa? Khadir. Tumit itu mana? Hah? Nah, itu bagian yang paling belakang ini, yang tahu kan? Umar, mana coba? Mana? Nanti keliru. Mata kaki kan tuh mencat tumit. Nah, barakallahu fikum. Cuma akhwan, sunnah iqa ini, penerapannya jarang-jarang saja. Karena yang lebih masyhur dari sifat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua sujud adalah dengan duduk iftirash. Juga perlu diketahui, dan ini penting karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua istilah al-iqa'. Datang dua hadis terkait iqa', ikhwan. Yang pertama iqa' yang sunnah, yaitu yang barusan kita lewati, yaitu hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Yang itu dilakukan pada duduk di antara dua sujud. Tidak pada duduk-duduk yang lain. Baik, tidak pada sujud duduk-duduk yang lain. Dan yang kedua iqa' yang dilarang. Baik. Dan tentang pelarangan tersebut datang dari beberapa hadis ikhwan yang dengan penggabungan sanad-sanadnya sabit larangan tersebut, yang bentuknya yaitu an yulsiqa ilyataihi bil ardi wa yansiba saqaihi wa yad'a yadayhi 'alal ardi ka'iqa'il qalb. Ini yang dilarang, yaitu naha 'anil iqa' ka'iqa'il qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk iqa' seperti iqa'nya anjing, yaitu dengan dia duduk menempelkan pantatnya ke lantai. Duduk tempelkan pantatnya ke lantai, kemudian dia tegakkan betisnya ditegakkan. Kemudian dia letakkan kedua tangannya di lantai juga. Kedua tangan diletakkan di lantai. Ini dilarang duduk yang demikian. Paham? Sudah paham bentuk duduknya? Coba Hamzah. Karena ini ta'allum, belajar, tidak masalah untuk mengetahui sesuatu yang dilarang agar jangan sampai dilakukan. Coba bagaimana yang sekarang yang dilarang, duduk iqa' yang dilarang. Dan ini dilarang pada semua keadaan, ikhwan. Di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Barakallahu fikum. Ini iqa' yang dilarang, ikhwan. Jadi harus tahu talib itu perbedaannya.
Kemudian tanbih bagus juga dari Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Sebagaimana aslus sifah. Wa qad sahab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Zad faqad qala ba'da an dzakara iftirashahu baina sajadatain lam yuhfad anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mawdi' jilsatan ghairu hadhihi. Atau jilsatun ghairu hadhihi. Tidak dihafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat ini, yaitu duduk di antara dua sujud, cara duduk kecuali dengan iftirash. Kata Syalbani wala'allahu lam yastahdir hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadza hina kitabatahu dzalik. Kemungkinan besar tidak terpikirkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala hadits Ibnu Abbas ya ketika menulis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Padahal hadisnya dalam Sahih Muslim. Cuman memang yang lebih masyhur adalah cara dengan iftirash. Itu terkait sifat kedua kaki, ikhwan. Lalu bagaimana sifat kedua tangan pada duduk di antara dua sujud? Sifat kedua tangan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu', wa yustahabbu an yadha'a yadayhi ala fakhidhayhi qariban min rukbatayhi mansyuratai al-asabi' wa muwajjihatan ilal qiblah. Disunahkan untuk meletakkan kedua tangan di atas pahanya dekat dengan kedua lutut. Jadi masih di paha, tapi posisinya dekat dengan kedua lutut. Dalam keadaan mansyuratil asabi', tidak digenggam. Tapi jari jemarinya dihamparkan dan menghadapkan jari jemarinya ujung-ujungnya ke arah kiblah. Qala Al-Imam Sa'di rahimahullah wa yaf'alu dzalika fi jami'i jalasatis shalah, dan dia lakukan cara duduk yang demikian itu pada semua duduk-duduk di dalam salat, illa fit tasyahhudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir. Fa innahu yatawarraq, karena sungguhnya pada tasyahud akhir duduknya adalah dengan cara tawarruk. Bagaimana caranya? Bi an yajlisa 'alal ardi wa yukhrija rijlahul yusra minal khalfil ayman, yaitu dengan seseorang duduk di atas lantai, dan dia keluarkan kaki kirinya dari arah belakang ke sisi kanannya, duduk tawarruk. Sebagaimana kita sudah banyak mengamalkan cara duduk tersebut. Perhatikan catatan kaki nomor 3. Yani yaftarishu fil jalsati baina sajdatain wa fi jalsati tasyahhudil awal wa yatawarraqu fit tasyahhudil akhir. Maksudnya yaitu seorang ketika salat, dia duduk iftirash. Ini dicatat. Duduk iftirash pada duduk di antara dua sujud dan pada duduk tasyahud awal, dan tawarruk pada duduk tasyahud akhir. Dan di sana ada posisi duduk iftirash juga yang belum disebutkan, yaitu ketika duduk istirahah. Ketika duduk istirahah itu duduk sempurna, ikhwan, dengan duduk iftirash. Cuman sebentar saja.
Duduk sempurna, duduk iftirash, baru bangkit. Nah, wal iftirash huwa an yansiba rijlahul yumna wa yajlisa ala batni rijlihil yusra. Nah, yang dimaksud dengan iftirash yaitu dia menegakkan kaki kanannya dan duduk pada telapak kaki kirinya. Wa tawarruk, sedangkan duduk tawarruk huwa an yansiba rijlahul yumna wa yaj'ala asfala rijlihil yusra tahta saqihil yumna. Yang namanya duduk tawarruk adalah seorang menegakkan kaki kanannya dan menjadikan bagian bawah kaki kirinya di bawah betisnya. Nah, yaitu apa? Kaki kiri diletakkan di bawah betis kaki kanan. Taib. Itu pun bagian bawah kaki kiri. Bagian bawah kaki kiri, yaitu ujungnya sedikit saja, yaitu telapak kakinya. Diletakkan di bawah betis kaki kanan. Wa yajlisu ala aliyatih, dan dia duduk di atas pantatnya. Jadi nempel pantatnya. Dan cara duduk ini bagi orang-orang yang gemuk terasa berat biasanya. Makanya jarang bagi orang-orang yang gemuk terutama pada posisi rapat soft ya. Jarang untuk ditunaikan ini. Dan di Yaman dulu awal-awal saya juga heran-heran. Ketika di Yaman untuk duduk tawarruk ini banyak yang tidak menunaikannya, kon. Karena apa? Kadang karena rapatnya soft, sehingga kalau tidak serempak duduk tawarruk semua, ini kan yang iftirash sampingnya mesti kedorong, ya kan? Kedorong ke sisi kiri. Tapi kalau serempak mungkin bisa. Maka di antara hal yang terkadang oleh masyayikh kita sebutkan ketika ziarah ke negeri kita di sana, di antara yang mereka lihat sunnah tawarruk ini betul-betul dilihat di negeri kita. Diamalkan betul-betul tawarruk. Karena memang juga khifah pada banyakan tubuh-tubuh dari para ikhwah di negeri ini enggak terlalu gemuk-gemuk, tapi kalau orang badannya gemuk ditambah tawarruk mungkin yang sampingnya kurus bisa pelenet. Taib bisa kegencet. Makanya alhamdulillah sunnah ini tunaikan, kecuali kalau posisi sangat rapat ketika seorang mau tawarruk bisa menyakiti teman di sampingnya, ada yang ada yang ketindis misalnya. Tentunya demikian lebih utama untuk dia iftirash agar tidak mengganggu dan menyakiti saudaranya. Karena mengganggu, menyakiti hukumnya haram, sedangkan tawarruk hukumnya sunnah. Wadalla ala dzalika haditsu Abi Humaid al-mutaqaddim fihi fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Maq'adah maksudnya aliyah, yaitu pantatnya, tempat seorang duduk di atasnya. Jelas makna hadis Abi Humaid ini tentang bedanya iftirash dan tawarruk. Dan di antara yang dikhilafkan dengan khilaf yang kuat akhwan tentang salat yang hanya ada satu tasyahud padanya. Pada salat yang hanya ada satu tasyahud padanya, bagaimana sifat duduknya? Apakah dengan iftirash ataukah dengan duduk tawarruk? Ada dua pendapat masyhur dalam masalah ini, akhwan. Pendapat pertama berpendapat sesuai dengan lafaz hadis Abi Humaid, yaitu kalau jalsah akhirah, duduk yang akhir, pada tasyahud. Jadi setiap tasyahud kalau itu memang setelahnya salam, maka duduknya adalah tawarruk.
Makanya pendapat yang pertama ini, nah pada tasyahud, pada salat yang hanya satu tasyahud, maka duduknya tawarruk. Kenapa? Karena setelah tasyahud itu salam, dan itu adalah tasyahud akhir. Taib. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya cara duduknya adalah duduk iftirash, juga berdasarkan hadis Abi Humaid. Kenapa? Karena pada hadis Abi Humaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk pada 2 rakaat, maka beliau apa? Beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yaitu duduk iftirash. Maka lafaz ini ikhwan lebih tegas, yaitu duduk di 2 rakaat, menunjukkan salat-salat yang hanya 2 rakaat yang tasyahudnya cuma 1. Nah, pada salat subuh, demikian pula salat-salat sunnah yang 2 rakaat sifatnya seperti ini. Nah, sifatnya itu dengan duduk iftirash. Dan inilah yang dipilih oleh jumhurul ulama. Nah, taib. Atau jumhur ulama yang membedakan tadi apa? Pendapat ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu pada salat yang hanya satu tasyahud maka duduknya adalah duduk iftirash. Sedangkan yang mengatakan duduknya tawarruk yaitu pendapat Syafi'i dan Ibnu Hazm. Duduknya tawarruk pada tasyahud yang setelahnya salam, walaupun cuma satu tasyahud. Juga di antara dalil pendapat yang mengatakan duduk iftirash ya ikhwan, karena pada keumuman hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian pula hadis Ibnu Zubair radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya sunnah duduk dalam salat-salat secara umum adalah iftirash, kecuali yang datang dalam hadis Abi Humaid perbedaannya untuk salat yang memiliki 2 tasyahud. Berarti ketika salat itu cuma ada 1 tasyahud saja, maka tidak perlu dibedakan. Tidak perlu dibedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sehingga tasyahudnya tentunya dengan duduk iftirash berdasarkan keumuman sifat duduk di dalam salat. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnul Qayyim, demikian pula para a'immah setelahnya, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Al-Albani rahimahumullahu taala ajma'in. Taib. Barakallahu fikum. Wa yaqul rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Dan mengatakan pada saat duduk di antara 2 sujud tersebut, yaitu apa? Rabbi ighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah hidayah kepadaku, berilah rizki kepadaku. Naam. Taib. Wajburni wa'afini, yaitu meminta agar diberi afiyah, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ikhwan dikeluarkan oleh beberapa imam seperti Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam ta'liq. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, dengan lafaz yang sedikit berbeda, tapi yang dimaksud adalah hadis ini memang. Imam Tirmidzi sendiri mengatakan haditsun gharib. Kemudian Ibnu Hajar dalam Talkhis mengatakan fihi kamil Abul Ala wa huwa mukhtalafun fi. Nah, dan memang dia itulah sebab kelemahan riwayat tersebut. Nah, sebab kelemahan apa? Bacaan tadi, yaitu kamil Abul Ala.
Karena orang ini akhwan telah diperselisihkan, sebagian memberikan taufik, nah sebagian tidak. Taib, yang memberikan taufik seperti Ibnu Ma'in Al-Fasawi dan yang lainnya mengisyaratkan tentang kelemahannya. Seperti Ibnu Sa'ad kana qalil al-hadits wa laysa bidzak. An-Nasai mengatakan laysa bil qawi. Ibnu Adi mengatakan ra'aitu fi ba'di riwayatihi asya' angkartuha. Dan di antara yang beliau ingkari adalah hadis ini. Jadi hadis ini diingkari oleh Ibnu Adi rahimahullahu taala. Dan yang semisal Kamil Abul Ala yang diperselisihkan tersebut tentunya untuk bersendirian dalam meriwayatkan hadis ikhwan tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Oleh karena itulah riwayat dengan bacaan seperti tadi lemah, bahkan dihukumi mungkar. Kenapa? Karena tafarrud man la yahtamilit tafarrud. Yaitu bersendiriannya seorang yang tidak mampu untuk bersendirian, akhirnya jadinya mungkar. Tafarrudud dhaif, seorang dhaif bersendirian ya mungkar jadinya. Lalu bagaimana sifat zikir di antara dua sujud yang sahih, yaitu yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah. Dalam hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbighfirli rabbighfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di antara dua sujud, yaitu bacaan rabbighfirli rabbighfirli diulang-ulang terus sesuai dengan keinginan. Barakallahu fikum. Itu tentang duduk di antara sujud, dua sujud. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.